semua remaja memiliki hak yang sama. Bahkan kalau dulu dia di sekolah-sekolah, jalur formal namanya, dan justru pada beberapa tahun belakangan ini kita lebih terbuka lagi kepada jalur yang non formal, yaitu bagaimana menciptakan generasi muda remaja ini yang pertama itu sehat. Yang kedua, dari PIK ini tujuannya adalah bagaimana dia menjadi sehat, cerdas. Dan yang terakhir setelah dia sehat, cerdas, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Bisik Tepat Bincang Asik SMP Negeri 24 Padang. 2, 4, bisik cepat. Nah, hari ini guys, kembali lagi bersama aku, Angel Lina Fitaloka. Dan Angel gak sendirian nih guys, Angel bersama Bang Maman. Bang, Terima kasih Angel. Iya Pak. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Angel sehat juga? Alhamdulillah. Nah, jadi guys, di podcast kali ini kita akan membahas tentang PIK-R. PIK-R itu kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Betul nggak Bang? Betul sekali. Nah, izinnya Bang, ini mau nanya beberapa pertanyaan nih Bang. Iya. Sebenarnya bagaimana sih Bang struktur organisasi PIK-R yang baik itu Bang? Ya, pertama Bang mengucapkan terima kasih pada Angel, kepada SMP Negeri 24 Padang sudah memfasilitasi kita bersilaturahmi ya, bercerita bersama di podcast Bisik Tepat ya, sangat senang sekali. Nah, Abang sebagai salah seorang pembina dalam Pusat Informasi Konseling Remaja atau mahasiswa di Provinsi Sumatera Barat, selalu berupaya untuk mensupport ya, mendukung untuk kalau di sekolah atau di luar sekolah itu belum ada PIK-R-nya, kita support untuk ada secara struktur kan. Kalau dia sudah ada, bagaimana kita support juga supaya dia bisa bertumbuh, beraktivitas dengan baik seperti tujuan organisasinya. Nah, PIK-R ini sebaiknya tentu ada yang mengurusnya kan, yang disebut dengan pengurus PIK-R ya. Supaya ketika orang mau berurusan, ada teman-teman mau menanyakan segala sesuatu, tentu ada alamatnya. Nah, kalau kita pergi ke rumah seseorang tentu ada tahu di mana alamatnya, tujuannya kan. Nah, demikian juga pengurus. Nah, minimal pengurusnya itu tentu ada strukturnya kan, seperti ada ketuanya, ada wakilnya mungkin, ada bendaharanya, kemudian ada nanti yang kita sebut sebagai sesi-sesinya, seksi-seksinya kan, ada bidang-bidangnya. Nah, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Karena pada saat sekarang ini PIK-R ini lebih agile, lebih fleksibel gitu kan. Kita akan menggunakan yang disebut dengan modul. Modul itu namanya modul tentang kita. Jadi gimana sih Bang bentuk remaja yang terlibat di dalamnya itu Bang? Ya, yang pertama tentu kita tidak membeda-bedakan. Ya. Semua remaja memiliki hak yang sama. Bahkan kalau dulu dia di sekolah-sekolah, jalur formal namanya, dan justru pada beberapa tahun belakangan ini kita lebih terbuka lagi kepada jalur yang non formal seperti di masyarakat. Nah, apa yang artinya ingin kita sampaikan bahwa pemerintahan Indonesia melalui BKKBN ya, mencoba untuk memfasilitasi remaja-remaja Indonesia ini untuk siap, untuk tangguh ya, untuk dibantu dia, difasilitasi supaya mereka tuh bisa menyelesaikan fase-fase kehidupannya ya, mencapai tujuan-tujuannya hidupnya itu dengan baik juga gitu. Gitu ya. Nah, terus Bang, gimana sih Bang, tadi kan Abang bilang remaja sekarang itu lebih simpel ya Bang. Nah, jadi gimana bentuk adaptasinya PIK-R itu Bang terhadap kebutuhan remaja saat ini itu? Ya, seperti pepatah mengatakan kan, kata bijak bahwa anak-anak itu dia adalah anak-anak zamannya sendiri. Dan kita tidak bisa menyamakan era 70-an, 80-an, 90-an dengan era sekarang. Makanya kan ada istilah-istilahnya kan, generasi milenial, zilenial, alfa, orde lama, orde baru, reformasi gitu kan. Nah, kita di program ini akan mencoba untuk yang fleksibel tadi.
yang apa namanya tuh lentur ya, lincah, agile ya, supaya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Maka nanti di peak remaja ini dia berbicara dari kita untuk kita, seusianya, sebayanya. Maka dalam salah satu guidance-nya itu adalah pengaplikasian terhadap modul yang disebut dengan judulnya itu tentang kita. Jadi dia berbicara itu ya tentang kita, aku dan kamu, gitu. Disesuaikan gitu kan. Nah, berbicara tentang apa? Maka ini disesuaikan secara garis besarnya, umumnya seperti tujuan dari PIK remaja itu sendiri, yaitu bagaimana menciptakan generasi muda remaja ini yang pertama itu sehat. Sehat itu berasal dari sehat secara fisiknya atau jasmaninya, orang lihat dia itu enak, nyaman gitu kan. Nah, sehat secara fisik. Kemudian ada juga sehat secara psikologis, mentalnya. Dan yang terakhir itu tentu sehat secara sosial masyarakatnya. Jangan sampai dia menjadi masyarakat individu yang egois. Ya, karena di dalam kehidupan ini di samping kehidupan pribadi, tentu dia juga akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dia harus mengerti dan bisa menempatkan dirinya saat dia sebagai individu pribadi, sebagai bagian dari masyarakat juga dan lingkungannya. Jadi ada 3 tugasnya. Jadi dia harus sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara mental, dan terakhir itu mesti sehat secara spiritual. Karena kita sebagai manusia yang paripurna, yang sempurna, salah satu nilai yang membedakan kita dengan makhluk lainnya itu adalah nilai spiritual tadi. Nilai-nilai keagamaan tadi. Karena itulah yang akan menjadi guidance-nya, yang menjadi petunjuknya begitu ya. Nah, itu pertama, sehat. Yang kedua, dari PIK ini tujuannya adalah bagaimana dia menjadi sehat cerdas. Nah, jadi setelah sehat dia harus cerdas, mampu untuk berpikir dengan baik, mampu untuk menganalisis dengan baik, mampu untuk berkreativitas dengan baik, menggunakan akalnya. Karena hari ini kami lihat secara umumnya generasi-generasi muda ini kemampuan untuk mengkritisi, menganalisis itu semakin merendah ya, bukan merendah ya. Merendahnya bukan ke arah yang positif berarti kan, karena kelebihan manusia itu salah satunya adalah kemampuan berpikir ya, berpikir, menganalisis, melihat, merencanakan, merancang gitu. Kalau dia nggak mau bisa berpikir ya Bapak Ibu ada usul, dia diam aja. Maka jadi generasi zombie itu kan. Zombie itu dia ada dia. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia hanya satu kegiatan saja gitu kan. Gitu. Padahal manusia ini dia harus bisa mengaktifkan berbagai macam potensinya. Dan yang terakhir setelah dia sehat, cerdas dan ceria. Jangan sampai masa remaja ini seperti sudah punya beban sebagai bapak dan ibu aja ya. Kalau bapak dia sama ibunya banyak pikirannya, tidak ceria karena banyak yang dia pikirkan, anaknya sekolah, bayar rumahnya, beli kendaraannya, beli makannya. Kalau anak-anak remaja kan belum ditanggungkan seperti itu gitu. Dia maka harus ceria. Karena fase-fasenya adalah fase-fase ceria. Jadi abang kalau yang kaum galau itu gimana? Itu yang ceria dia. Nah, itu salah satu risiko ya. Ketika hari ini banyak remaja-remaja yang ketika tidak kita fasilitasi, tidak kita kontrol, itu salah satu yang galau, bunuh diri, bullying, kan, stres, gitu kan. Padahal hidup ini sebetulnya enak, enjoy, gitu kan. Apalagi di fase-fase remaja ini, ya. Nah, karena suatu saat ini akan teman-teman ketika melewati fase ini akan merindukannya. Ketika kita fase remaja merindukan fase-fase anak-anak. Nah, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu hanya dalam memori kita saja. Maka ketika kita berada di fase itu, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita optimalkan, biar dinikmati. Itu deh. Jadi selanjutnya Bang, bagaimana sih PIKR itu membantu dalam penanganan isu-isu yang dihadapi remaja? Iya. Jadi kan kita tadi PIKR ini kan semacam wadah kan, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas. Jadi bagaimana dia membantu selain dari dirinya untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik,
secara positif dan teman-temannya. Maka prinsip kita adalah kita harus saling menguatkan satu sama lain. Ketika teman kita bermasalah, kita bantu dia, ya. Bagaimana supaya merebus, mengurangi terhadap masalah-masalahnya itu? Salah satunya adalah kebutuhan manusia ini adalah bercerita. Nah, dengan cara bercerita itu dia akan meredus masalah-masalahnya tadi. Nah, ketika teman-teman PR memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya, maka itu adalah dia tahu caranya. Jadi tambahan ilmu ya. Tambahan ilmu, contohnya dalam berenang kan. Orang kalau dia tahu cara berenang yang dengan baik, dia yakin dia ketika dia menuju ke sana, dia tahu cara berenang, sampai dia. Nah, kalau di PR kita akan nanti saling membantu, saling berbagi, saling belajar terhadap bagaimana memfasilitasi teman-teman tadi. Sebaya tadi. Ada namanya pendidik sebaya, nanti naik level, ada yang disebut dengan konselor sebaya, ada pengetahuan terhadap life skill gitu kan. Ada lomba-lombanya juga, gitu enaknya. Selanjutnya Bang, apa aja sih layanan yang ditukarkan oleh PR kepada remaja itu Bang? Maksudnya ditukarkan gimana? Ditawarkan gitu. Oh, ditawarkan. Kan dikit aja kan maknanya beda kan, Jel? Ya. Yang ditawarkan itu tadi, kita bisa melewati fase ini secara riang gembira. Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik sebagai fase remaja. Karena di dalam fase remaja ini banyak pengalaman-pengalaman, banyak pengetahuan-pengetahuan. Kita habiskan energi kita ini dalam rangka membentuk kemampuan kita secara pribadi dan sosial tadi. Nah, Imam Syafi'i kan mengatakan, kalau Anda tidak siap untuk merasakan sakitnya belajar, maka Anda harus siap untuk merasakan pahitnya menjadi bodoh seumur hidup Anda. Biarlah kita pahit-pahit sedikit, karena itu fase kita. Iya. Nanti ketika teman-teman SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun, nanti itu kan kita juga yang menikmati. Dapat bekerja, dapat kehidupan yang layak gitu. Tapi kalau orang nggak sabar, alah sekolah sampai sini aja lah Pak. Kenapa? Malas gitu ya kan. Ya, Karena dirinya sendiri kan, capek dia kan. Nah, ketika orang lain sudah sampai pada tujuannya, hidupnya, yang kita idealkan mungkin menurut kita, dia menyesal kok tahu dulu kan mesti gitu kan. Tapi apa gunanya? Penyesalan tentu datangnya belakangan gitu kan. Kalau di awal itu pendaftaran kan. Maka lakukan aja pendaftaran banyak-banyak gitu kan. Mana tahu itu jalan kita untuk menuju kesuksesan yang kita harapkan. Terima kasih ya Bang untuk kedatangan kali ini. Terima kasih kembali, Ya, senang makasih, berjumpa dengan Angel dan studio podcast Bisik Tupat. Sukses selalu. Ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk teman-teman Bisik Tupat yang datang? Iya. Pertama kepada pengelola podcast, selamat dan sukses ya. Senang sekali, mudah-mudahan menjadi media bagi pengetahuan remaja dan masyarakat. Ya, dan tetap semangat selalu, terus jalin jejaring dan hubungan baik dengan siapapun ya. Manfaatkanlah fase remaja Anda sebaik mungkin, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik dan mencapai tujuan Anda yang Anda cita-citakan dengan baik pula. Terima kasih ya, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Untuk semoga kedatangan kali ini dapat menjadikan sekolah-sekolah lainnya terinspirasi dan dapat meningkatkan kualitas sekolah yang ada di Indonesia ini ya Bang. ya. Amin. Amin. Semoga SMP 24 bisa dikenal bukan hanya di daerah lagi, dapat di kalangan luas lainnya. Amin. Nah, segini dulu ya teman-teman episode podcast kali ini. Untuk teman-teman yang ingin nonton episode yang lebih lengkapnya, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.